Pemuda langsung melihat CEO wanita di depannya. Hari ini akan sial besar. Jadi dia segera menarik tangan CEO wanita. Namun, sekretaris CEO tiba-tiba mendorongnya menjauh. Memarahi dia, seorang pengantar makanan tidak berhak untuk mendekati CEO. Namun, pemuda dengan niat baik memperingatkan, CEO wanita tidak bisa pergi ke perjamuan hari ini. Kamu tidak bisa pergi. Bagaimana kamu tahu saya malam ini akan menghadiri perjamuan? Jika kamu pergi ke perjamuan malam ini, kamu akan diam. Siapa yang membiarkanmu bicara sembarangan di sini? CEO wanita sama sekali tidak menganggap perkataannya serius. Dia juga memperingatkan jika dia tidak bisa menjaga mulutnya, maka dia tidak keberatan membuatnya menghilang selamanya. CEO wanita baru saja bersiap untuk pergi. Pemuda sekali lagi memanggilnya, meminta dia untuk hati-hati terhadap seorang yang bernama Zhang Saeren, anak orang kaya. Jangan sekali-kali pergi minum minuman yang dia bawa. Namun, semua ini di mata CEO hanya seperti penyakit jiwa kambuh, sama sekali tidak dihiraukan. Kemudian dia pergi dengan seenaknya sendiri. Hanya seperti yang dikatakan pemuda, anak orang kaya itu sudah lama menyuruh bawahan bermain curang dengan minuman. Melihat CEO wanita datang, dia pun mengulurkan segelas minuman itu. Tidak tahu apakah Nona Liu bersedia menghargai untuk minum segelas. Hati-hati sekali dengan Zhang Saeren. Minuman yang dia berikan padamu sama sekali tidak boleh diminum. Zhang, benar-benar tidak enak hati. Akhir-akhir ini, saya merasa tidak enak badan. Jadi, agak sulit untuk minum alkohol. Dengar-dengar, ayahmu berinvestasi dalam sebuah proyek. Kerugian besar. Sekarang membuat perusahaan di dalam. Semua orang gelisah. Jika bukan karena kamu bersekongkol dengan dua keluarga besar lainnya, menjebak ayahku, bagaimana dia bisa seperti ini? Apa yang Nona Liu katakan? Apa hubungannya dengan keluarga Zhang saya? Namun, keluarga Zhang saya bisa membantu keluarga Liumu. Tapi, ya, asalkan kamu mengambil ini. Ini adalah kontrak. Asalkan kamu minum segelas ini. Bisnis ini adalah milik keluarga Liu. Agar anak orang kaya itu memberikan dana. CEO wanita dari perusahaannya sendiri mengetahui jelas bahwa minumannya mencurigakan. Juga harus meminumnya. Setelah menandatangani kontrak, CEO wanita lalu berniat untuk meninggalkan tempat ini. Namun setelah bangkit, kepalanya pusing. Lalu anak orang kaya itu akan mulai melakukan perbuatan tidak senonoh. Untunglah pada saat-saat terakhir, pemuda menerobos masuk, kemudian menendang anak orang kaya itu hingga terpental 50 meter, mengangkat CEO wanita dan berlari keluar. Dia awalnya berpikir setelah menyelamatkan CEO wanita, lalu langsung meninggalkan tempat itu. Namun tidak disangka racunnya sudah mulai beraksi. Akhirnya pemuda memutuskan untuk melakukan kebaikan sampai akhir. Dan setelah hari itu, kedua orang tersebut mulai ada interaksi. Keesokan harinya, pemuda merasa pusing. Setelah bangun, dia menemukan CEO wanita sedang menatapnya dengan tajam. Pemuda dengan niat baik kemarin, dia memberitahunya tentang kejadian menyelamatkan CEO. Namun dia merasa bahwa ini adalah kesalahan pemuda. Saat kedua orang itu berdebat, telepon CEO wanita berdering. Setelah menjawab telepon, dia mengetahui bahwa ayah CEO wanita telah kalah 10 miliar di tempat perjudian batu. CEO wanita sudah tidak sempat mengurus masalah saat ini. Jadi dia mengeluarkan 8 juta untuk menutup mulut pemuda. Tanpa diduga, pemuda sama sekali tidak menganggap uang itu berharga. Dan bahkan berkata kepada CEO wanita, "Saya bisa membantu ayahmu memenangkan taruhan itu. Bagaimana kau tahu ayahku sedang bertaruh? Jangan pedulikan itu. Lagi pula, saya tidak akan menipumu. Saya percaya padamu. Saya percaya padamu. Kau membawa saya pulang semalam. Semalam kau bisa membawaku pulang. Oh, Nona Liu, semalam benar-benar kejutan. Tapi kali ini, kau benar-benar harus percaya padaku. Jika kau tidak percaya padaku, ayahmu akan kalah dalam taruhan ini. Dan grup Liumu akan terjerumus ke dalam krisis keuangan." Memikirkan tentang kecerdikan kemarin, CEO wanita memutuskan untuk membiarkannya mencoba. Kemudian mereka berdua pergi ke tempat perjudian batu. Karena ayah CEO wanita kalah 10 miliar. Meskipun ada kontrak yang ditandatangani kemarin, itu pun tidak cukup bagi keluarga Liu untuk melunasi. Saat itu, pemuda berdiri dan menyatakan, dia ingin membantu orang tua itu
memilih sebuah batu untuk bertanding lagi dengan anak orang kaya. Anak orang kaya melihat pemuda. Itu dia yang merusak rencananya kemarin. Dia langsung setuju. Dia bahkan mengatakan jika dia kalah, maka pemuda harus meninggalkan satu kaki. Tanpa diduga, pemuda langsung setuju tanpa ragu. Fitnah, kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Percayalah padaku. Saya bisa menjelaskan ini di depan. Ini bukan tempat bagi kita. Tempat untuk bermain-main. Begitu berada di meja judi, harus berjudi sampai akhir. Siapapun yang berani tidak membayar setelah berjudi. Tenang saja, janji seorang pria adalah janji. Janji sulit ditarik kembali. Setelah pemuda memilih sebuah batu, ahli di samping justru berpendapat, dia hanya beruntung secara kebetulan. Dia juga mengatakan jika pemuda ingin mencari barang murah, dia menyarankan agar pemuda cepat pulang dan tidur. Pemilik tempat perjudian batu mendengar ini, segera meminta bawahannya mencari dokter. Huha memotong kaki pemuda, meminta pemuda berlutut memohon padanya. Mungkin saat memotong kaki, bisa jadi hanya memotong betis. Maaf, saya tidak akan berlutut untuk anjing. Apalagi, siapa yang kalah dan menang masih belum pasti. Bukankah? Baiklah, baiklah. Karena kamu begitu terburu-buru mencari kematian, maka saya akan menuruti keinginanmu. Lao Xia. Oh, tunggu. Wang Xixuan. Kamu hanya berbicara di sini. Apa yang akan terjadi jika saya kalah? Lalu kamu? Jika kamu kalah, apa taruhan ini? Saya kalah. Apakah kamu tahu siapa yang ada di sampingku? Legenda dunia judi batu saat ini. Orang nomor 1 judi batu di Provinsi Nan. Saya akan kalah. Peduli pada kalah atau tidak. Sebelum pertandingan judi dimulai, apakah tidak sebaiknya menetapkan taruhan? Bukankah Ketua Sen? Baik, maka katakan, apa yang kamu inginkan? Saya mau. Kamu tidak hanya memberi Paman Liu, selain 10 miliar itu, juga harus memberi saya 10 miliar lagi. Bagaimana? Mila menyelesaikan ini, pulang dan merayakan tahun yang makmur. Hei, Tuan Muda. Kenapa tidak berani? Apakah berarti, saku Tuan Wang, mengeluarkan uang ini, itu kan 20 miliar. Ini sudah cukup untuk membeli 10.000 nyawa anjingmu. Jika tidak berani, bilang saja. Jangan banyak bicara di sini. Saya tidak berani. Saya Wang Xixuan, pewaris pertama grup Wang. Kamu ingin bertaruh kan? Kalau begitu saya akan bertaruh denganmu. Tapi, jika kamu kalah, aku ingin nyawamu yang seperti anjing ini. Berani? Mengapa tidak? Baik. Ketua Sen, itu rumit. Kau menganggap kita berdua saksi pertandingan judi, agar tidak nanti ada yang kalah tetapi tidak mengakui. Tenang saja, saya sudah bilang tadi, di kasino ini, selama sudah berada di meja judi, tidak ada yang berani tidak mengakui. Bahkan jika itu Suyan. Awal yang baik. Ini adalah warna hijau kekaisaran. Dan itu masih penuh dengan warna hijau kekaisaran. Ini setidaknya ada 30 juta, bukan? Tidak heran itu Lao Xia. Ah, sayang, ya, apakah kau melihatnya? Yang saya kendarai berwarna hijau kekaisaran. HMPH, sudah siap bagaimana mati? Wang Xixuan, apakah kau terlalu cepat senang? Saya belum memotong bahan ini. Apakah masih perlu dibuka? Yang saya kendarai berwarna hijau kekaisaran. Apakah kamu tahu tentang full green Imperial Jade? Apa kamu mengerti, pemuda? Apakah kamu tahu tentang full green Imperial Jade? Berarti apa? Sekarang sudah terlambat untuk bicara. Pemuda, semoga beruntung. Apakah kamu belum melihatnya? Anak ini manis. Jelas dia sedang mengulur waktu. Kamu salah. Saya hanya ingin membuatmu senang sejenak. Kini saatnya kamu menangis. Mulai memotong batu. Saya pikir itu apa? Hanya ini, membuatku tertawa sampai mati. Kamu memang tidak mengecewakan. Benar-benar memberi semua orang kesepian. Ternyata benar-benar menemukan putih polos. Anak ini tamat riwayatnya.
9 dari 10 kali berjudi pasti kalah. Sayang kali ini dia bertaruh nyawa. Diperkirakan tidak ada kesempatan untuk menarik kata-kata. Memotong dengan salah, memotong dengan salah. Sayang, kamu kalah. Ayo, pikirkan dengan baik. Kamu ingin mati bagaimana? Apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Masih aku yang membantumu, ya? Su Yan, Wang Xixuan, jangan terlalu cepat senang. Batu ini belum aku buka sepenuhnya. Belum dibuka. Jadi maksudmu adalah, di dalam sisa sampah ini, bisa menemukan harta karun. Kenapa tidak bisa? Baik, tidak menyerah sebelum berhasil. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Buka. Tukang, tolong buka sekali lagi. Kali ini, buka di sini. Di mana bayimu? Di mana? Kenapa aku tidak menyadarinya? Bagaimana bisa begini? Sekali lagi memotong dengan salah. Memotong sebuah bagian yang lain. Aduh, sekali lagi salah. Kakak Yan, pilih yang lain. Potong yang lain. Ayo, bagaimana bisa begini? Sayang, sudah siap bagaimana mati? Selesai, selesai. Kita kalah. Kali ini keluarga Liu. Benar-benar selesai. Ayah, kepala keluarga Liu. Jika saja, kamu bisa setuju untuk membiarkan putrimu. Saya bisa mempertimbangkan itu. Memberi kepada keluarga Liu. Memberi sedikit kesempatan. Ah, Wang Xixuan. Kamu bermimpi. Liu Qing. Saya menyarankanmu untuk berpikir baik-baik. Ayahmu bertaruh 10 miliar denganku. Begitu 10 miliar ini hilang, pembayaran di akhir bulan tidak bisa dibayar. Maka denda pelanggaran kontrak akan cukup untuk membuat keluarga Liu bangkrut. Dan kamu hanya perlu setuju padaku beberapa hari. Saya akan memberi keluarga Liu sebuah kesempatan mengumpulkan dana. Hanya beberapa hari saja, tidak bisa terhindar dari sedikit kerugian. Wang Xixuan, apakah kamu terlalu cepat senang? Saya masih punya satu batu yang belum dibuka. Belum kalah. Kalau begitu aku akan membiarkanmu. Keputusasaan yang mendalam. Tukang, mulai memotong yang ini. Ini adalah ungu yang melayang hijau loh.